Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, anak semua angkat tangannya. Ayo, sudah? Harus diangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin, amin. Selanjutnya doa untuk kedua orang tua. Ikuti, yang sayang sama orang tua, yang ingin orang tuanya masuk surga, kita doakan setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Dan yang siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, ya kita salawat Nabi 3 kali saja. Oke, ikuti ya, jangan cuma ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan menjadikan amal pahala buat kita semua dan juga untuk kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, hari ini kita masih ngebahas mengulang materi yang ada di bab 2. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita bahas bab berikutnya ya. Hari ini masih ingat kita bahas apa? Tentang qada dan qadar. Ya, apa itu qada? Ya, qada adalah apa, coba sebutin? Ya, betul. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman dahulu sekali ya, sejak belum adanya ayah ibu kita sudah ditakdirkan bahwa lahir pada tahun 2000 sekian misalnya ya. Usia kita semua misalnya sampai ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, belasan tahun bahkan. Allah sudah tentuin itu semuanya ya. Masih ingat Allah? Ya, Allah sudah tentuin kalian lahir laki-laki, maka kalian lahirnya laki-laki. Allah sudah menentukan kalian lahirnya perempuan, maka lahirnya perempuan ya. Yang lahir laki-laki tapi kayak perempuan, nah itu bukan salah Allah ya, tapi karena kita sendiri yang menyalahi aturan Allah ya nak ya. Jadi jangan pernah nyalahin Allah kalau kita laki-laki tapi seperti perempuan, atau kita perempuan seperti laki-laki, tidak boleh menyalahi Allah. Allah sudah menciptakan kita apa? Sebaik-baiknya bentuk yang paling sempurna ketimbang makhluk Allah yang lain. Ya, terus Allah qadar. Ingat, qadar terbagi menjadi berapa? Sebutin. Ya, terbagi 2. Pertama ya apa? Takdir mubram dan takdir mu'alaf ya. Takdir ini ya, ada yang takdir tidak bisa dirubah, ada juga takdir yang bisa dirubah. Nah, takdir mubram misalnya, takdir yang tidak bisa dirubah apa saja kemarin? Ya, kematian ya. Kalau Allah sudah menentukan kita wafat pada hari ini jam 12 misalnya, maka tidak akan maju 1 detik pun dan tidak akan mundur 1 detik pun ya. Paham ya? Nah, begitupun musibah dan sebagainya. Ketika Allah sudah tetapkan kita akan terkena musibah, maka akan terkena. Mungkin bisa berkurang. Misalnya kita kecelakaan motor, harusnya kita sampai meninggal, misalkan takdirnya, tapi karena sebelum kita kecelakaan itu kita bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan, akhirnya tidak jadi meninggal misalnya. Atau mungkin sampai patah tulang dan sebagainya, kita nabrak orang ataupun kita jatuh ataupun kita yang lain-lainnya sampai patah tulang gitu kan, karena kita berbuat ibadah, sedekah dan sebagainya,
akhirnya cuma mungkin jatuh kebiasa atau kepleset dan sebagainya, lecet kecil-kecil, itu bisa berkurang. Nah, atas berkat sedekah dan kebaikan. Terus apalagi takdir mualak ya, yang takdir yang bisa dirubah apa, masih ingat? Ayo, betul ya. Misalnya kita mau pinter, yang awalnya tidak pinter atau kurang pinter, setiap hari belajar, sehari sejam 2 jam belajar, terus juga berbuat kebaikan ya, amal ibadahnya bagus, insya Allah lama-lama yang rajin belajar ini lama-lama akan menjadi pinter. Nah, terus juga yang awalnya dia mungkin kurang mampu, maaf miskin misalkan, atau cukup hanya untuk makan ya dan sebagainya, karena dia kerja keras sungguh-sungguh ya, setiap rintangan yang sulit menurut dia tetap hadapi, ketika dia jatuh dia bangkit lagi, akhirnya menjadi orang kaya. Nah, itu adalah takdir yang bisa dirubah. Nah, sekarang yang terakhir, coba kalian buka halaman 20 ya, silakan buka halaman 20 pendidikan agama Islamnya. Sudah? Nah, di sini kita akan belajar tentang tafhim dan tarkik, atau tarkik dan tafhim, tipis dan tebal ya. Di sini coba sudah dibuka halaman 20. Oke ya, sama-sama kalian perhatikan. Di sini kita akan belajar tentang bacaan tebal dan tipis huruf lam ya, tebal dan tipis huruf lam ya. Pasang bacakan. Yang pertama tarkik ya, yaitu tipis. Tarkik itu tipis, tafhim itu tebal. Coba ulangi, tarkik ya tipis, tafhim tebal. Contohnya di sini kalian perhatikan. Tafhim yaitu lam yang terdapat pada lafal zalalah atau Allah ya, harus dibaca tebal atau tafhim. Jadi tafhim itu tadi apa? Tebal ya, dengan cara mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit, atau sambil didahului huruf yang berharokat fathah ya. Contohnya gini, perhatikan ada di situ ya, berharokat fathah ya, perhatikan di sini berharokat fathah atau domah ya. Fathah tahu yang garis di atas ya, domah yang seperti itu ya. Perhatikan di sini ada contohnya, subhanallah, nallah. Nah, naknya itu fathah. Nah, nallah itu tafhim, bacanya apa? Tebal. Coba ulangi, subhanallah, nallah. Nah, tebal ya. Itu yang fathah. Sekarang yang domah, perhatikan, wadzkurullah ya, wadzkurullah. Nah, itu juga tebal. Coba wadzkurullah ya, bagus. Jadi fathah dan doma itu ketika ketemu kalimat Allah maka harus dibacanya tebal atau tafhim ya. Paham? Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu lam, dibacanya tipis, yaitu tarkik. Apa tarkik? Tipis. Nah, kalau ini lebih condong ke huruf kasroh. Kalau tadi fathah dan doma, kalau ini yang tipis kasroh ya. Lihat, perhatikan di sini bismillah, atau ada juga lillah ya, masih banyak millatillah, masih banyak yang lainnya ya. Terus yang ketemu huruf Allah jadi kasroh ya. Ada juga yang tafhim dibacanya tipis tadi tapi tidak bertemu dengan huruf Allah. Nah, contoh di sini ada, yaitu lam ya, perkataan bahasa Arab selain lafal jalallah. Nah, contoh di sini alaihim, huruf lam. Setiap huruf lam ya bertemu dengan huruf kasroh, tanda baca kasroh ya, maaf ya, tanda baca kasroh, di depannya ada huruf lam. Ini alaihim lam
lam yalid ya. Walid, ada lagi walam yulad, walam ya, walam yulad. Jadi lamnya dibaca tipis. Oke, anak-anakku paham ya? Jadi seperti itu ya. Kalau belum paham nanti diulang-ulangi lagi. Jadi yang tafhim ini dibacanya tipis ya. Alaihim lam yad, lam walid ya. Walam yulad dibacanya tipis. Oke ya, jadi disitu saja materi tentang qadha dan qadar pengulangan, dan tadi tentang bacaan tipis dan tebal huruf bacaan lam ya. Untuk itu anak-anakku, coba kalian kerjakan halaman 20. Di situ ada kolom ya. Kalian tulis di situ termasuk tarkik atau tafhim ya. Misalnya yang persatu tarkik, misalnya tulis tarkik ya. Terus artinya juga, misalkan tarkik itu apa, tipis misalnya. Yang kedua tafhim, nah berarti tulis tebal, tafhim garis miring tebal, contohnya seperti itu ya. Paham? Oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku. Ulang-ulang lagi videonya dan seperti ini. Oke, sebelumnya seperti biasa tekan tombol like. Sudah? Ayo bantu pasang dengan tombol like. Oke, sudah? Oke, kalau sudah ditekan, kalau subscribe-nya masih berwarna merah, ditekan ya kalau masih berwarna merah. Oke, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.